Good morning everyone, how are you today? Pagi ini kita bertemu lagi dalam pembelajaran tema 2, selamatkan makhluk hidup. Subtema 2, hewan sahabatku. Muatan pembelajaran IPS. Potensi ekonomi negara-negara anggota ASEAN. Jadi kita masih lanjutan pembelajaran kita yang sebelumnya ya. Oke, perhatikan. Kondisi geografis di Asia Tenggara membantu penduduknya memanfaatkan hewan dalam kehidupan sehari-hari. Ikan banyak dijual dan dikonsumsi, hewan ternak banyak yang dijual di dalam negeri, bahkan sampai ada yang mengekspornya. Sekarang kita belajar lebih banyak mengenai kegiatan ekonomi di kawasan Asia Tenggara terkait kondisi geografisnya. Oke, perhatikan ya. Negara yang pertama adalah Myanmar. Penghasilan utama masyarakat Myanmar adalah pertanian dan yang paling banyak adalah padi. Setengah hasil pertanian Myanmar adalah padi diolah menjadi beras. Myanmar juga kaya dengan mineral yakni biji besi, minyak, gas alam, dan batu mulia. Oke, perhatikan ya. Kita akan membaca teks tentang negara Myanmar. Mata pencarian utama penduduk Myanmar adalah pertanian. Jadi yang paling banyak adalah pertanian, tapi khususnya adalah penghasil padi. Perkebunan dan pertambangan. Padi merupakan hasil utama dari pertanian di Myanmar. Myanmar merupakan salah satu negara penghasil padi terbesar di Asia Tenggara. Itu Myanmar penghasil padi terbesar di Asia Tenggara ya anak-anak Miss ya. Oke, selanjutnya perhatikan negara Singapura. Meskipun wilayahnya kecil, negara Singapura mampu tumbuh menjadi negara perekonomian terbaik di Asia Tenggara maupun di dunia. Oke, perhatikan ya, kota Singapura juga terkenal kota yang sangat bersih dan budaya antrinya yang luar biasa. Oke, perhatikan ya. Singapura. Singapura merupakan negara paling maju di kawasan ASEAN. Letak Singapura yang sangat strategis. Oke. Saat ini Singapura menjadi negara transit teramai di Asia. Singapura bertumbuh pada bidang perdagangan, telekomunikasi, dan keuangan. Oke, negara selanjutnya Thailand. Perhatikan ya. Padi merupakan komoditas utama negara Thailand. Lihat ini tanaman padinya ya, tumbuh dengan sangat subur. Negara Thailand kaya dengan produksi pangan, karet, jati, dan timah untuk diekspor. Thailand salah satu pengekspor beras terbesar di dunia. Jadi dia pengekspor beras terbesar di dunia ya. Oke, perhatikan ini keterangan negara Thailand. Thailand sering disebut sebagai lumbung padi di Asia Tenggara. Padi memang merupakan hasil pertanian terbesar dari negara Thailand. Selain itu, perkebunan, kehutanan, pertambangan, dan industri juga merupakan kegiatan ekonomi penduduk Thailand. Saat ini, penghasilan utama Thailand adalah sektor pariwisata. Keunikan bangunan budaya di Thailand menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan mancanegara. Oke, next kita selanjutnya Vietnam. Perhatikan Vietnam ya. Vietnam kaya akan sumber daya laut. Perhatikan di sini. Vietnam unggul dalam ekspor udang, cumi, kepiting, dan lobster. Jadi yang paling banyak juga di sana ya, ada juga pertanian. Jadi selain hasil laut, mereka juga di bidang pertanian seperti beras ya. Padi diolah menjadi beras. Perhatikan. Vietnam. Setelah pulih dari perang, Vietnam, negara ini mulai berkembang di berbagai sektor perekonomiannya. Pariwisata dan turisme mendukung perkembangan ekonomi di Vietnam. Oke ya. Bidang pendukung lainnya seperti usaha jasa di bidang perhotelan, restoran, serta transportasi juga turut berkembang pesat. Jadi bagian transportasi berkembang pesat di negara Vietnam. Jadi inilah negara-negara ASEAN pembahasan kita. Yang terakhir kita sudah membahas sampai 10 negara ASEAN. Oke, perhatikan selanjutnya ya, tugas.
Tuliskan kegiatan perekonomian di negara Myanmar, Singapura, Thailand, dan Vietnam. Kalau ada yang kurang jelas, boleh dihubungi ke WA pribadi Miss. Dan tugas ini kerjakan dengan rapi, kerjakan di buku IPS. Setelah selesai dikerjakan, kirim ke WA pribadi saya. Sampai di sini dulu pembelajaran kita kali ini. See you again, student.